Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Iwayan Gilang Oka Pratama. Saya adalah guru biasa di sebuah sekolah dasar di SD Negeri 2 Sulanya. Pada video kali ini, saya akan membagikan praktik baik dengan topik pembelajaran berdiferensiasi dengan mengambil judul Stasiun Misi dalam Pembelajaran Berdiferensiasi. Tahap awal dari pelaksanaan aksi nyata ini adalah merancang dan menyusun asesmen awal. Asesmen awal ini digunakan untuk mengukur keberagaman gaya belajar peserta didik. Selanjutnya, guru membagikan asesmen awal yang sudah disiapkan kepada peserta didik dan diberikan waktu untuk menjawab sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Setelah melaksanakan asesmen awal, maka tahap selanjutnya yaitu melaksanakan analisis untuk mengetahui gaya belajar setiap peserta didik. Hasil dari asesmen awal dari 4 peserta didik, yaitu ada 2 peserta yang menggunakan gaya belajar dominan audio dan 2 lagi dengan gaya belajar yang merata. Tidak ada gaya belajar yang dominan muncul. Berdasarkan hasil analisis keberagaman gaya belajar peserta didik, maka saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar mampu memfasilitasi seluruh peserta didik dalam kebutuhan belajarnya. Berikut proses pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan. Pada tahap awal kegiatan pembelajaran, dibuka dengan mengucapkan salam. Selanjutnya berdoa dan mengecek kesiapan belajar peserta didik. Tahap selanjutnya adalah penyampaian tujuan pembelajaran sebagai langkah penentuan materi, kegiatan, dan penilaian hasil belajar peserta didik. Ya, nih tentang metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna beserta contohnya. Anak pasti bertanya-tanya, apa sih itu yang dimaksud? Pada tahap inti pembelajaran, saya memberikan stimulus dan juga pertanyaan pemantik kepada peserta didik untuk menggali pemahaman awal peserta didik terhadap materi yang dipelajari. Pernahkah anak-anak melihat terjadi perubahan pada bentuk, misalkan satu kupu-kupu? Pernah nggak anak-anak melihat sebelum jadi kupu-kupu? Apa? Ayo lagi. Telur. Bisa. Oh, ada kado nih. Ada kado nih. Siap terima kado? Siap. Sama-sama ya. Tiup kado ini. Belum. 1, 2, 3. Pada tahap pembentukan kelompok ini, saya membagi peserta didik menjadi 2 kelompok berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Kelompok 1 terdiri dari peserta didik dengan gaya belajar yang dominan audio, sedangkan kelompok 2 terdiri dari peserta didik dengan gaya belajar yang merata. Selanjutnya, setiap kelompok menerima lembar kerja untuk dikerjakan di masing-masing stasiun misi. Pada pembelajaran kali ini, saya menyiapkan 3 stasiun misi yang berbeda sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Peserta didik dibebaskan untuk mengunjungi 3 stasiun misi yang sudah saya siapkan secara bergantian
dengan menyepakati alokasi waktu setiap misi, yaitu 5 menit. Adapun pembagian stasiun sebagai berikut. Di stasiun 1, peserta didik akan mendapatkan materi bacaan tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Stasiun ini akan membantu peserta didik untuk mendapatkan fasilitas gaya belajar dengan visual. Di stasiun 2, peserta didik akan mendengarkan dan menayangkan video tentang contoh dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Pada stasiun ini, peserta didik akan mengalami pengalaman dengan gaya belajar, audio, dan visual. Dan di stasiun 3, peserta didik akan merangkai gambar-gambar sehingga membentuk suatu siklus metamorfosis. Dan pada stasiun ini, anak-anak akan mengalami pengalaman belajar dengan gaya belajar kinestetik. Setelah menyelesaikan kunjungan ke semua stasiun misi, peserta didik diberikan waktu berdiskusi kembali dengan kelompoknya sebelum mempresentasikan hasil kerjanya. Dan terakhir adalah oke. Ada pertanyaan? Sekarang kita main quiz. Tahap selanjutnya setelah melaksanakan presentasi hasil kerja, yaitu melaksanakan asesmen formatif dengan permainan benar atau salah. Asesmen formatif dengan gaya bermain ini saya rancang agar peserta didik merasakan penilaian dengan menyenangkan, namun tetap mampu untuk mengukur ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Pikirkan benar atau salah belum lompat, benar atau salah sudah? 1, hitungan 3 loncat, 2, 3. Tangan dulu. Silakan, datang mundur. Maju. Siap, soal nomor 2. Pada tahap refleksi pembelajaran, jawaban peserta didik sangat beragam. Ada yang menyukai kegiatan pembelajaran pada saat di stasiun, bahkan ada peserta didik yang menyukai kegiatan pada saat asesmen formatif. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Sehat, dan Harmoni untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Desa Prekawati, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sulanya. Izinkan pada kesempatan ini saya memberikan refleksi tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah diterapkan oleh rekan guru saya, Bapak Gilang, yang sudah menerapkan di kelas 3 dengan mata pelajaran IPAS. Pembelajaran berdiferensiasi yang sudah diterapkan sangat bermanfaat bagi anak-anak, karena saya lihat anak-anak belajar lebih terfokus sesuai dengan minat bakatnya, kemudian potensinya, karena dengan pembelajaran berdiferensiasi anak-anak akan terfasilitasi menurut arahan ataupun keinginan bakat mereka yang sudah terekam terlebih awal melalui asesmen diagnostik. Jadi anak-anak betul-betul belajar sesuai dengan minatnya, bakatnya, sehingga apa yang mereka pelajari akan bermakna dan bermanfaat bagi mereka. Mereka terlihat belajar sangat antusias, kemudian apa yang mereka pelajari berdampak kepada hasil belajar mereka. Kemudian mereka belajar tanpa tekanan karena mereka memang terfasilitasi betul dengan diterapkannya model pembelajaran berdiferensiasi. Nah, demikianlah video praktik baik yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu guru hebat sekalian. Besar harapan saya, apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru dan bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan sampai jumpa.